Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Firdaus, NIM 1236 dari TI 18I. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan yang akan kelompok saya buat, yaitu tentang Kopta atau singkatannya dari Kopi Si Etata. Perkenalkan, nama saya Dewi Haditya, NIM 1223 dari TI 18I, Prodi Teknik Industri, Universitas Buana Perjuangan Karawang, tahun angkatan 2018. Oke. Yang pertama, bisnis goal. Tujuan dari bisnis plan ini yaitu untuk mengembangkan modal sebesar 30 juta rupiah ke dalam sebuah bisnis minuman Kopta yang berlokasi di Karawang, sehingga mendapat keuntungan dari usaha tersebut. Adapun tujuan dari didirikannya usaha ini adalah untuk mengembangkan bisnis yang sudah ada menjadi lebih besar, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. About the product. Kopta merupakan minuman kopi susu dengan varian rasa kekinian, dengan berbagai topping yang unik dan cita rasa yang menarik. Kopi merupakan salah satu minuman yang digemari oleh pria dan wanita. Selain aromanya yang tajam dan menggoda, kopi sering kali menjadi minuman pereda ngantuk sekaligus penambah energi. Jika dikonsumsi secara tepat, kopi dapat memberikan sejumlah manfaat bagi tubuh. Selain itu, bisnis kopi pada masa sekarang ini sudah banyak digemari oleh masyarakat. Untuk itu, di sini kami menyajikan minuman berbahan dasar kopi dengan ciri khas rasa yang unik dan beragam. Nah, modal dan biaya yang rencananya akan didapat. Bisnis ini merupakan usaha bersama, sehingga modal diperoleh dari dana pribadi, kemudian investasi dari teman, dan investasi dari keluarga. Planning dan visi misi penjualan. Planning bisnis yaitu dari bisnis ini diharapkan dapat menghasilkan keuntungan serta membuat puas konsumen. Visi, membuat minuman yang inovatif dan berkualitas serta memberikan kepuasan kepada konsumen. Misi yang pertama, menciptakan produk yang inovatif yang bisa disukai konsumen. 2. Memberikan pelayanan yang memuaskan untuk konsumen. 3. Meningkatkan kualitas minuman dengan harga yang tetap terjangkau. 4. Menyesuaikan produk minuman dengan selera masyarakat. 5. Menyajikan varian rasa kopi yang dapat memuaskan konsumen. Target pemasarannya. Target pemasaran bisnis ini yaitu semua kalangan, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Karena minuman ini sangat cocok untuk dikonsumsi dan banyak manfaatnya. Selain menghilangkan dahaga, kopi juga dapat menurunkan resiko depresi bagi wanita, menambah stamina, dan menurunkan resiko penyakit Alzheimer. Astagfirullah. Alat dan bahan. Yang pertama, bahannya yaitu kopi hijau AstraZeneca, susu, es, gula, coca powder, bubble, coklat cair dan batang, keju, perasa minuman yaitu green tea, taro, red velvet, matcha, mangga, dan hazelnut. Yang terakhir, creamer. Kemudian alat yang digunakan yaitu cangkir, gelas, sendok, cup kopi, sedotan, termos listrik, blender, kertas saring, coffee grinder, lemari pendingin, napkin, toples kopi. Kemudian metode pemasaran yang akan digunakan yaitu terdapat dua metode, secara langsung dan secara tidak langsung.
Untuk metode secara langsung, kita akan membuka gerai atau toko. Sedangkan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, maupun WhatsApp. Dan yang kedua, dengan juga termasuk metode secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan media GoFood atau GrabFood. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas perencanaan laporan keuangan dari bisnis tersebut, di mana biayanya itu meliputi biaya operasional, di mana di dalamnya terdapat biaya listrik, biaya air, gaji 2 karyawan. Untuk biaya listriknya itu sendiri yaitu 300.000 per bulannya, biaya airnya itu 100.000 per bulannya, dan gaji 2 karyawannya itu 6 juta. Jadi per karyawannya itu gajinya 3 juta. Maka total dari biaya operasionalnya itu 6.400.000. Selanjutnya ada biaya peralatan, di mana meliputi gelas, cangkir, cup kopi yang paper, cup kopi yang plastik, sendok, sedotan, toples kopi, lemari pendingin, tisu, napkin, grinder, termos listrik, saringan, blender, dan meja kursi. Dan untuk harga gelasnya itu sendiri yaitu 130.000 itu per satu box, isinya itu 6 pieces. Di sini kita butuh 4 box, jadi 24 pieces. Maka total harganya itu 520.000. Dan untuk cangkirnya itu sendiri dengan harga 160.000 per boxnya, isinya itu 4 pieces. Di sini kita butuh 3 box, maka harganya sendiri yaitu 480.000. Untuk cup kopi papernya di sini harganya 800 per pieces. Kita di sini butuh 200 pieces, maka total harganya 160.000. Dan untuk cup kopi plastiknya itu 600 rupiah per pieces. Di sini kita juga butuh 200 pieces, maka total harganya 120.000. Dan untuk sendok di sini harganya 13.000 per boxnya. Satu boxnya itu isinya 6 pieces, maka di sini kita butuh 4 box dengan total harganya maka 52.000. Terus sedotan, harga sedotan itu 18.000, isinya itu 500 pieces. Dan toples kopi di sini tuh sendiri digunakan untuk menaruh kopi maupun perisa minumannya berupa green tea, matcha, mangga. Di sini kita butuh 8 toples, maka total harganya 400.000. Dan untuk lemari pendinginnya itu sendiri di sini harganya 2 juta. Lemari pendingin itu berfungsi untuk menyimpan es. Di sini kita juga butuh tisu. Tisu itu harganya 5.000 per packnya. Di sini kita butuh 5 pack, maka total harganya 25.000. Terus napkinnya itu sendiri harganya 5.000 per piecesnya. Kita butuh 10, maka total harganya 50.000. Dan untuk grinder itu buat menghaluskan kopi, biji kopi. Harganya itu 200.000. Termos listrik harganya 500.000. Saringan, di sini saringan yang kita butuhkan yaitu berupa kertas saringan. Harganya 38.000. Dan selanjutnya itu blender, harganya 150.000. Dan terus meja dan kursinya itu total harganya itu 2.500.000. Untuk biaya bahannya itu sendiri, di sini kita menggunakan biji kopi hijau Astra Jingga. Per bulannya kita butuh 5 kilo, harganya itu 400.000 per kilonya, maka total harganya itu 2 juta. Terus cocoa powder, harganya 200.000 per kilo, kita butuh 2,5 kilo, maka total harganya 500.000. Terus susu, harganya 200.000. Gula, kita butuh 3 kilo, per kilonya kita harganya itu 18.000, maka total harganya 54.000. Terus bubble 200.000, perasa minuman 280.000, keju 200.000, coklat 100.000, air mineral 200.000, es 170.000, dan creamer 125.000. Maka total biaya bahannya untuk per bulannya itu 4.029.000. Nah, untuk pembiayaannya itu sendiri di sini kita golongkan yang termasuk piskos.
di mana piskos merupakan biaya tetap yang tidak berubah meskipun usaha sedang ramai ataupun sepi. Nah, yang termasuk piskosnya itu sendiri yaitu sewa ruko per tahun. Sewa ruko per tahunnya itu 10 juta. Terus lemari pendingin tadi harganya 2 juta. Furniture-nya itu berupa kursi dan meja, harganya 2.500.000. Terus kopi grinder itu tadi harganya 200.000. Gaji karyawannya itu 6 juta untuk 2 orang karyawan. Terus selanjutnya peralatan masak. Peralatan masak di sini meliputi gelas, cangkir, sendok, blender, termos listrik, napkin, toples kopi. Total harganya itu 2.152.000. Maka total untuk biaya piskosnya itu sendiri yaitu 22.852.000. Selanjutnya, di sini kita golongkan yang termasuk variabel cost, di mana variabel cost itu sendiri merupakan biaya variabel yang bisa naik atau turun tergantung ramai atau sepinya penjualan. Nah, yang termasuk ke dalam variabel cost yaitu listrik dan air, ya dengan total biaya 400.000. Terus biaya bahan dengan total biaya 4.029.000. Nah, biaya bahannya itu sendiri ini dibutuhkan untuk jangka waktu 1 bulan. Biaya bahannya itu meliputi biji kopi, cocoa powder, susu, gula, bubble, perasa minuman, keju, coklat, air mineral, es, dan creamer. Selanjutnya, dari bisnis tersebut kita hitung break even point-nya. Di mana break even point merupakan suatu titik atau keadaan di mana penjualan dan pengeluaran sama atau suatu kondisi di mana penjualan cukup untuk menutupi pengeluaran. Rumusnya itu sendiri untuk BEP dalam unit yaitu fixed cost per harga jual per unit dikurangi variable cost-nya per unit. Dan untuk BEP dalam rupiahnya yaitu fixed cost dibagi harga jual per unit dikurangi variable cost per unitnya lalu dikalikan dengan harga per unitnya. Selain itu, di sini kita juga dapat menghitung keuntungan yang diinginkan dengan hasil analisis BEP. Rumusnya itu yaitu jumlah unitnya sama dengan keuntungan yang diinginkan dalam rupiah dibagi harga per unit dikurangi variable cost per unit lalu ditambah dengan jumlah unit BEP-nya. Nah, dari hasil yang didapatkan dengan fixed cost sebesar Rp22.852.000 dan variabel cost-nya sebesar Rp4.429.000. Harga jual per unitnya yaitu 17.000. Maka diasumsikan unit yang terjual per harinya itu 20 cup, maka per bulannya yaitu 600 cup. Sehingga biaya variabel per unitnya yaitu Rp4.429.000 dibagi 600 cup yaitu 7.381,7 atau setara dengan 7.382. Maka di sini kita dapat melakukan analisis BEP-nya. Nah, BEP dalam unitnya itu sendiri dapat dihitung seperti berikut. Hasilnya yaitu 2.376 unit. Dan BEP dalam rupiahnya itu sendiri dapat dihitung dengan cara 22.852.000 dibagi 17.000 dikurangi 7.382 lalu dikalikan dengan 17.000, maka hasilnya 40.390.300 rupiah. Jadi di sini kita harus mencapai penjualan sebesar 40.390.300 rupiah atau harus menjual koptah sebanyak 2.376 cup agar dapat break even point-nya tersebut. Selanjutnya, jika kita menginginkan keuntungan sebesar 50 juta, maka unit yang harus dijual yaitu jumlah unitnya sama dengan 50 juta dibagi 17.000 dikurangi 7.382 lalu ditambahkan dengan 2.376. Maka didapatkan hasil 7.575 unit. Jadi, untuk mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta, maka unit yang harus terjual yaitu 7.575 cup. Lalu jika diasumsikan per harinya itu terjual 20 cup, maka per bulan terjual 600 cup. Sehingga penghasilan yang didapatkan per bulannya itu yaitu 600 dikali 17.000, maka hasilnya itu 10.200.000. Nah, penghasilan dalam setahunnya itu
didapatkan hasil sebesar Rp122.400.000. Sekian presentasi bisnis plan dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam engineer, salam unity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.